Selamat pagi, calon orang sukses. Semangat terus dalam pembelajaran jarak jauh. Selalu cermati dan berusaha semaksimal mungkin dalam memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu, bertatap muka secara langsung untuk kegiatan belajar kita sehingga dapat dijalankan dengan baik tanpa kendala apapun. Baik, sebelum saya mulai, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga kita diberikan pemahaman materi yang nanti disampaikan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi di sini Pak Ustadz akan mengajar tentang mata pelajaran sarana dan prasarana. Kemarin atau 2 minggu yang kemarin sudah Pak Ustadz jelaskan melalui e-learning, yaitu tentang sarana dan prasarana dan ruang lingkup serta regulasinya. Namun di sini Pak Ustadz akan berikan stimulus kepada kalian atau kisi-kisi kepada kalian bahwasanya nanti kalian akan mempelajari di semester 1 itu mempelajari tentang apa saja. Yaitu pertama ada sarana dan prasarana. Kita sudah mempelajari itu, apa pengertiannya, kemudian contohnya bagaimana, kemudian fungsi dan tujuannya itu seperti apa. Sama, ruang lingkup juga sudah kita pelajari, yaitu ada 8. Ada perencanaan, pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan yang terakhir pengendalian. Serta yang terakhir yaitu regulasi. Regulasi terbagi menjadi 2 untuk mata pelajaran sarana prasarana, yaitu tentang pengertian apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana, yaitu masuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2013. Kemudian tentang ruang lingkup yang ada 8 itu tadi masuk di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dan regulasi ini benar-benar kalian harus paham dan hafal, sehingga soal-soal yang ada di PTS atau di PAS itu kemungkinan terbesar regulasi ini akan ada. Kemudian setelah regulasi, kalian akan mempelajari tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Kemudian ada lagi yang namanya mesin kantor, mesin komunikasi kantor, perabot kantor, interior kantor, sampai dengan layout kantor. Itu adalah kisi-kisi daripada mata pelajaran sarana prasarana di semester 1. Oleh karena itu saya minta kepada kalian benar-benar seksama dan memperhatikan penjelasan daripada Pak Husain saat ini. Hari ini Pak Husain akan menjelaskan tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Kemudian nanti selanjutnya mungkin ada waktu kalau memang semisal bisa dilakukan seperti ini, nanti Pak Husain akan jelaskan di video seperti ini. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, pasti Pak Husain akan memberikan penjelasan seperti halnya penjelasan di regulasi dan fungsi tujuan sarana dan prasarana yang ada di e-learning. Baik, penjelasan tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Pertama, kita mendefinisikan tentang perlengkapan kantor. Apa Pak perlengkapan kantor? Apakah sama dengan peralatan kantor? Tidak. Maka dari itu kita harus tahu definisinya. Perlengkapan kantor yaitu suatu barang berukuran kecil yang dapat bergerak dan memiliki fungsi habis pakai dan tidak habis pakai, yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan perusahaan. Maksudnya apa Pak? Yaitu perlengkapan kantor barang yang berukuran kecil. Semua barang yang berukuran kecil itu namanya perlengkapan kantor. Namun kita lihat dulu, barang ukuran kecil itu apakah bergerak atau tidak bergerak. Kalau bergerak itu dipastikan perlengkapan kantor, dan tentunya fungsinya habis pakai dan tidak habis pakai. Apa Pak maksudnya habis pakai dan tidak habis pakai? Habis pakai itu ketika kita menggunakan, manfaatnya itu langsung berkurang. Ya, ketika kita gunakan manfaatnya langsung berkurang. Kemudian tidak habis pakai, ketika kita gunakan tidak langsung berkurang. Contoh dari perlengkapan kantor apa Pak? Kita sebutkan satu saja, yaitu pensil. Coba kita lihat, pensil berukuran kecil kan? Ya, berukuran kecil.
Kemudian dapat digerakkan? Iya, dapat dipindahkan. Apakah habis pakai? Iya, karena ketika kita gunakan manfaatnya langsung berkurang. Itu jadi pensil termasuk perlengkapan kantor. Oke, baik, lebih detailnya kita harus tahu ciri-ciri daripada perlengkapan kantor. Ini saya sebutkan. Ciri-ciri perlengkapan kantor. 1, tidak adanya biaya pemeliharaan. Coba tadi kita sudah berikan contoh mengenai perlengkapan kantor, yaitu pensil. Coba bayangkan, pensil apakah butuh yang namanya biaya pemeliharaan? Tidak. Kalau memang sudah habis, kita beli lagi. Nggak usah pakai diservis. Mana ada pensil diservis, ya kan? Kemudian tidak bisa dijual kembali. Kalau pensil tidak mungkin bisa dijual kembali, mendingan kita beli lagi, gitu ya. Kemudian masa manfaatnya itu pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Kalau kamu lebih dari 1 tahun berarti kebacut, pensilmu nggak pernah kamu pakai. Dapat digunakan tanpa listrik. Kapan ono pensil menggunakan listrik? Lebih murah. Kemudian barang bergerak, tadi sudah Pak Husain jelaskan, barang bergerak, kemudian penggunaannya habis pakai dan tidak habis pakai. Loh Pak, contoh yang tidak habis pakai apa Pak? Nanti Pak Husain akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian dicatat sebagai current asset atau aktiva lancar, atau biasa disebut dengan bahan baku paling gampangnya. Makanya perlengkapan kantor itu hanya digunakan sesaat, kemudian beli lagi. Baik, selanjutnya kita membahas tentang macam-macam daripada perlengkapan kantor, yaitu ada 2, bergerak habis pakai dan bergerak tidak habis pakai, sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu fungsinya habis pakai dan tidak habis pakai. Kita kupas satu persatu. Perlengkapan kantor bergerak habis pakai. Sekali lagi, perlengkapan kantor itu adalah barang kecil yang bergerak. Habis pakai berarti ketika digunakan manfaatnya langsung berkurang. Contohnya apa Pak? Tadi sudah pensil. Tak tambahi lagi, ini pensil. Ya, pensil itu pasti yang namanya perlengkapan kantor. Sekali lagi, pensil itu perlengkapan kantor. Namun pensil ini masuk di macam-macam perlengkapan kantor yang bergerak habis pakai. Bergerak habis pakai. Yang lainnya apa Pak? Contohnya tip X. Ya, namanya tip X, bukan stipo. Tip X. Jadi tip X ini digunakan, ketika digunakan manfaatnya langsung berkurang. Gak mungkin kamu menggunakan tip X ternyata masih ada aja tintanya, gak mungkin. Itu ya. Jadi macam-macam dari perlengkapan kantor yang pertama yaitu bergerak habis pakai. Contohnya apa? Pensil, tip X, kemudian pulpen dan lain sebagainya. Selanjutnya perlengkapan kantor bergerak tidak habis pakai. Sama, bergerak tidak habis pakai yaitu barang kecil yang bergerak namun fungsinya berbeda, manfaatnya tidak langsung berkurang. Tadi Pak Husain berikan pertanyaan ya kepada kalian, kira-kira apa contohnya ya? Di sini Pak Husain akan jawab contoh dari bergerak tidak habis pakai. Penggaris. Coba lihat, penggaris itu barang kecil atau barang besar? Barang kecil. Coba ketika kamu gunakan manfaatnya apakah langsung berkurang? Apakah isok gerowak penggarisnya? Gak mungkin. Maka dari itu ini adalah perlengkapan kantor karena ini adalah barang kecil dan manfaatnya tidak langsung berkurang karena ketika kita gunakan manfaatnya tidak langsung berkurang. Satu lagi, apa yang lain? Apa ini namanya? Perforator, bukan plong-plongan. Ya, perforator. Ini barang kecil dan ketika digunakan manfaatnya tidak langsung berkurang. Ini masuk daripada perlengkapan kantor. Baik ya, paham ya tentang perlengkapan kantor. Kita alihkan di peralatan kantor. Peralatan kantor adalah suatu barang berukuran lebih besar. Berarti kalau perlengkapan kantor adalah barang kecil, kalau peralatan kantor yaitu besar. Dan di sini yang membedakan adalah yang bergerak atau tidak bergerak dan fungsinya tidak habis pakai untuk keperluan langsung dalam proses perusahaan. Artinya peralatan kantor ini alat yang lebih besar daripada perlengkapan kantor, bergerak dan tidak bergerak. Tadi perlengkapan kantor kan hanya bergerak. Kalau peralatan kantor ini bergerak dan tidak bergerak.
Namun fungsi dari peralatan kantor ini hanya satu, yaitu tidak habis pakai. Sedangkan perlengkapan kantor tadi fungsinya ada dua, yaitu bergerak habis pakai dan tidak habis pakai. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari peralatan kantor: terdapatnya biaya pemeliharaan. Contoh misal, saya beri contoh peralatan kantor seperti halnya komputer, lebih besar kan daripada penggaris, lebih besar kan daripada perforator. Maka dari itu komputer disebut dengan peralatan kantor. Coba kita kupas satu persatu ciri-cirinya. Terdapat biaya pemeliharaan. Ketika rusak, ketika ada yang rusak, apakah harus diservis? Iya, harus diservis, gak tiba-tiba langsung dijual. Bisa dijual kembali? Iya, komputer bisa dijual kembali. Masa manfaatnya atau pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun berarti komputernya kayaknya wis rusak dari kemarin-kemarin. Biasanya digunakan dengan listrik. Kapan ono komputer nggak pakai listrik? Lebih mahal, penggunaannya tidak habis pakai. Ketika kamu gunakan, apakah manfaatnya langsung berkurang? Tidak. Apakah gerowak komputernya? Tidak. Bergerak atau tidak bergerak? Komputer apakah bisa dipindahkan? Iya, berarti masuk di bergerak. Kemudian yang tidak bergerak apa Pak? Nanti di slide selanjutnya kita kasih contoh peralatan kantor yang tidak bergerak. Dicatat sebagai fixed asset atau biasa disebut dengan aktiva lancar. Paling gampangnya yaitu asetnya yang ada di kantor. Selanjutnya yaitu tentang atau macam-macam daripada peralatan kantor, yaitu ada bergerak tidak habis pakai dan tidak bergerak tidak habis pakai. Kita kupas satu persatu. Bergerak tidak habis pakai itu apa? Peralatan kantor bergerak tidak habis pakai yaitu barang lebih besar yang bergerak ketika digunakan manfaatnya tidak langsung berkurang. Contohnya Pak, komputer. Kemudian selanjutnya ada lagi contohnya mesin fotokopi. Mesin fotokopi apakah lebih besar daripada penggaris? Iya, lebih besar daripada penggaris. Apakah manfaatnya tidak langsung berkurang? Iya, manfaatnya tidak langsung berkurang. Ketika kamu gunakan, gak mungkin mesin fotokopinya itu terbelah dan lain sebagainya. Maka dari itu ini adalah peralatan kantor karena barangnya besar dan tidak habis pakai karena manfaatnya tidak langsung berkurang. Selanjutnya macam-macam yang lain dari peralatan kantor, yaitu tidak bergerak, tidak habis pakai, yaitu suatu tempat yang tidak bergerak ketika digunakan manfaatnya tidak langsung berkurang. Tadi di ciri-ciri peralatan kantor ada yang tidak bergerak ini. Jadi tidak bergerak, tidak habis pakai, yaitu suatu tempat. Gak mungkin tempat itu bisa bergerak. Dari mana tempat bisa bergerak? Dan tentunya tempat itu manfaatnya tidak langsung berkurang. Gak mungkin awakmu duwe kelas tiba-tiba langsung roboh. Pasti manfaatnya tidak langsung berkurang. Contoh dari tidak bergerak, tidak habis pakai peralatan kantor. Kelas. Jelas, kelas ini adalah suatu tempat yang tentunya tidak bergerak dan ketika digunakan manfaatnya tidak langsung berkurang. Selanjutnya contoh yang lain, ruang kepala sekolah. Artinya peralatan kantor yang tidak bergerak, tidak habis pakai itu adalah suatu tempat atau kita sudah bahas di definisi daripada prasarana. Jadi prasarana itu adalah peralatan kantor tidak bergerak, tidak habis pakai. Oke ya, gampang ya. Saya kira itu penjelasan daripada perlengkapan kantor dan peralatan kantor. Sekali lagi tetap semangat, karena dengan semangat imun kalian akan terus stabil dan tentunya kita semuanya akan selalu sehat. Baik, sebelum saya akhiri, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan ketika kita membutuhkan diingatkan kembali. Berdoa, mulai. Doa selesai, terus motivasilah diri kalian untuk terus berjuang sebagai siswa.
Pak Husain di sini juga berjuang buat kalian. Dan ingat, sukses itu butuh proses. Dan saat inilah yang tepat untuk memulai proses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.